Pemeriksaan laboratorium sel darah merah atau eritrosit adalah bagian dari analisis darah yang bertujuan untuk mengevaluasi jumlah dan fungsi sel darah merah dalam tubuh. Eritrosit berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel tubuh. Tes ini biasanya dilakukan melalui hitung darah lengkap yang mengukur jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, dan hematokrit. Jumlah normal sel darah merah pada laki-laki adalah 4,7 sampai 6,1 juta sel per mikroliter. Untuk hemoglobin, nilai normalnya berkisar antara 13,2 sampai 16,6 gram per desiliter, dan hematokrit berada di antara 38,3 sampai dengan 48,6%. Nilai normal untuk sel darah merah eritrosit pada perempuan dewasa berkisar antara 4,0 hingga 5,3 juta sel per mikroliter. Selain itu, kadar hemoglobin normal untuk wanita adalah 12,0 hingga 16,0 gram per desiliter. Hematokrit normal berada dalam rentang 36% hingga 46%. Kadar ini dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti usia dan kondisi kesehatan individu. Nilai tidak normal pada pemeriksaan laboratorium sel darah merah eritrosit pada laki-laki dapat menunjukkan dua kondisi utama, yaitu eritrosit tinggi atau polisitemia dan eritrosit rendah atau anemia. Nah, yang pertama eritrosit tinggi. Normalnya itu berkisar 4,3 sampai 5,6 juta atau mikroliter. Penyebabnya itu bisa termasuk penyakit paru, penyakit jantung bawaan, dehidrasi, atau tumor ginjal. Lalu yang kedua, eritrosit rendah. Nah, dapat disebabkan oleh pendarahan, kekurangan gizi, atau gangguan pada sumsum tulang. Nah, nilai normal untuk laki-laki adalah 4,7 sampai 6,1 juta per mikroliter. Tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah sel darah merah normal pada perempuan adalah 4,2 sampai 5,4 juta per mikroliter darah, maka nilai tidak normalnya adalah di atas 5,4 juta per mikroliter darah dan di bawah 4,2 juta per mikroliter darah. Jumlah sel darah merah yang lebih tinggi dari normal bisa jadi karena tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh memproduksi lebih banyak sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Ini disebut dengan polisternia, kondisi di mana tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Sel darah merah yang lebih rendah dari normal disebut anemia atau kurang darah. Gejala umum anemia adalah lelah, sakit kepala, hingga sesak napas. Sel darah merah atau yang sering juga disebut eritrosit memiliki peran penting dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan atau kelebihan sel darah merah dapat menyebabkan berbagai penyakit, yaitu yang pertama ada penyakit akibat kekurangan sel darah merah. Penyakit akibat kekurangan sel darah merah yaitu ada anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi ini disebabkan oleh kekurangan zat besi yang diperlukan untuk membentuk hemoglobin. Gejalanya lelah, pusing, pucat, dan sesak napas. Selanjutnya ada anemia pernisiosa, disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Gejalanya kesemutan, lelah otot, dan gangguan memori. Selanjutnya ada anemia aplastik. Anemia aplastik ini terjadi ketika sumsum tulang gagal memproduksi sel darah merah yang cukup.
Gejalanya mudah memar, infeksi berulang, dan kelelahan ekstrim. Nah, yang terakhir di penyakit kekurangan sel darah merah itu ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini keadaan di mana sel darah merah dihancurkan lebih cepat daripada pembentukannya. Gejalanya kulit kuning atau ikterus, ada urin gelap, dan pembengkakan limpa. Selain kekurangan sel darah merah, kelebihan sel darah merah juga dapat menyebabkan penyakit. Nah, yang pertama itu ada polycythemia vera. Polycythemia vera ini adalah produksi sel darah merah berlebihan karena gangguan sumsum tulang. Gejalanya sakit kepala, gatal-gatal, kemerahan pada kulit, dan resiko pembekuan darah. Dan yang terakhir ada eritrositosis sekunder. Ini terjadi akibat peningkatan produksi eritropoietin karena hipoksia atau kekurangan oksigen, misalnya pada penyakit paru-paru kronis atau tinggal di tempat tinggi. Gejalanya kelelahan, pusing, dan tekanan darah tinggi. Sel darah putih atau leukosit adalah salah satu komponen sel darah yang mengandung sedikit hemoglobin, sehingga warnanya lebih pucat. Leukosit ini diproduksi oleh sel induk di sumsum tulang, di mana sumsum itu sendiri selain memproduksi sel darah merah dan keping darah, juga memproduksi sel darah putih. Nah, fungsi leukosit adalah untuk mendeteksi dan melawan mikroorganisme atau patogen asing yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, meski memiliki fungsi penting dalam tubuh, kadar leukosit dalam tubuh juga tidak boleh melebihi atau kurang dari kadar normal. Nilai normal leukosit pada anak-anak yaitu sekitar 5.000 sampai dengan 20.000 per mikroliter darah, sedangkan pada orang dewasa yaitu sekitar 4.500 sampai dengan 11.000 per mikroliter darah. Pada wanita hamil juga berbeda, yaitu sekitar 5.700 sampai dengan 16.000 per mikroliter darah. Di sini saya akan menjelaskan nilai tidak normal sel darah putih pada laki-laki. Pemeriksaan sel darah putih atau leukosit adalah bagian penting dari tes darah lengkap atau CBC. Leukosit memainkan peran utama dalam melawan infeksi dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Nilai yang tidak normal pada laki-laki dapat mengindikasikan berbagai kondisi mulai dari infeksi hingga gangguan serius seperti kanker darah. Kalau dari perempuan sendiri, nilai tidak normalnya pemeriksaan sel darah putih atau leukosit pada perempuan sama pentingnya dengan pada laki-laki. Sel darah putih membantu melindungi tubuh dari infeksi dan menjaga fungsi kekebalan tubuh. Nilai yang tidak normal dapat menunjukkan berbagai kondisi kesehatan, dari infeksi ringan hingga penyakit serius seperti kanker darah. Ketidakseimbangan jumlah sel darah putih atau leukosit dapat mengindikasikan atau menyebabkan berbagai penyakit. Berikut contoh penyakit yang dapat ditimbulkan jika nilai sel darah putih terlalu tinggi. Yaitu ada penyakit akibat ketidakseimbangan jenis sel darah putih, yaitu pertama ada neutropenia, penyakitnya ada sepsis, demam tifoid, HIV. Kondisi penurunan neutrofil menyebabkan tubuh sulit melawan bakteri. Gejalanya ada demam, infeksi serius. Berikut ada eosinophilia, yaitu penyakit infeksi parasit, alergi atau asma berat. Kondisinya adalah meningkatkan eosinofil sebagai respons imun terhadap alergi atau infeksi cacing. Gejalanya adalah gatal, nyeri perut atau sesak nafas. Selanjutnya ada limfopenia, penyakitnya adalah lupus, infeksi berat seperti tuberkulosis atau HIV. Kondisi penurunan limfosit melemahkan imunitas tubuh. Gejalanya adalah infeksi berulang atau berat. Pemeriksaan laboratorium pada trombosit adalah analisis untuk menentukan jumlah trombosit dalam darah. Biasanya hal ini dilakukan dengan sampel darah tuna yang dicampur dengan antikoagulan seperti EDTA untuk mencegah pembekuan. Nilai normal trombosit berkisar antara 150.000 hingga 450.000 mikrogram
317.000 per mikroliter darah. Nah, jika kadar trombosit normal dewasa di bawah 150.000 per mikroliter darah, maka artinya mengalami trombosit rendah. Sebaliknya, jika kadar trombosit normal dewasa di atas 450.000 per mikroliter darah, maka mengalami trombosit tinggi. Nilai trombosit normal pada pria sama seperti pada perempuan, yaitu berkisar antara 150.000 hingga 450.000 per mikroliter darah. Jika nilai trombosit berada di luar rentang ini, kondisi tersebut dianggap tidak normal dan dapat menunjukkan masalah kesehatan. Berikut adalah rincian kondisi trombosit tidak normal pada pria dan wanita. Yang pertama ada trombosit rendah atau trombositopenia. Nilainya 150.000 mikroliter darah. Penyebab dari ini ada gangguan autoimun misalnya lupus maupun ITP, ada infeksi virus semisal Dengue, HIV maupun hepatitis, kekurangan vitamin B12 atau folat, efek samping obat tertentu, dan penyakit sumsum tulang misalnya leukemia. Gejalanya ada mudah memar, mimisan atau gusi berdarah, pendarahan menstruasi yang berat. Gejala yang kedua ada trombosit tinggi atau trombositosis. Nilainya 450.000 mikroliter darah. Penyebabnya ada gangguan sumsum tulang atau trombositosis primer atau sekunder, peradangan kronis misalnya reumatoid, ada infeksi atau trauma sehingga kekurangan zat besi. Dan gejalanya juga ada sering tidak bergejala tetapi dalam kasus berat dapat menyebabkan pembekuan darah atau pendarahan.